pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju apa tidak setuju? Setuju. Kita tampung saja dulu ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju? Tidak setuju? Ragu-ragu? Baik, kita tampung dulu. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Setuju. Baik, rata-rata setuju. Walaupun ada yang belum berpendapat. Nah, topik sharing saya pada sore hari ini adalah ada 6 poin: disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi terkait dengan 5 posisi kontrol. Kemudian yang keenam, restitusi terkait segitiga restitusi. Oke. Sampai di sini dulu. Ada sesuatu yang baru kah bagi Bapak Ibu tentang kosakatanya? Restitusi ya. Baik, saya setuju. Ketika saya masuk ke modul ini pun saya memiliki pertanyaan yang luas tentang apa itu restitusi. Ya, nanti kita kupas. Baik, yang pertama dulu disiplin positif dan nilai-nilai universal. Di rapat awal tadi ada disinggung Bapak Kepala Sekolah, Ibu Kris dan juga Bu Harini terkait disiplin ini. Kenapa dia disiplin positif? Karena ini yang kita harapkan munculnya disiplin yang terbentuk dari hal positif, begitu. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal apa saja? Tapi sebelum ke sana, kita merubah paradigma berpikir kita selama ini bahwa kita melakukan stimulus respon yang ada di kolom sebelah sana. Stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan pada teori kontrol atau pilihan, kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita memandang orang lain itu luas gitu ya, tidak sesuai dengan apa yang kita ketahui saja. Nah, ini untuk teori kontrol. Kemudian kalau stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan di teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Ya, memiliki tujuan. Sekalipun misalkan anak itu tertidur di kelas atau dia terlambat, semua punya tujuan. Mungkin tadinya bangun kesiangan membantu orang tua. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya kalau stimulus respon. Tapi kalau teori kontrol, hanya saya yang bisa mengontrol. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, atau saya yang bisa mengontrol diri saya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain kalau di stimulus respon. Kalau di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Walaupun contohnya dengan siswa, kita berusaha mengontrol siswa, tapi kita tidak bisa 100% mengontrol mereka. Nanti lebih jauh ya. Kemudian kalau di stimulus respon, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Tapi di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah, sedangkan di teori kontrol, metode berpikir menang-menang. Selanjutnya, nah ini diagram disiplin positif. Disiplin positif ini berpatokan pada teori kontrol tadi atau teori
yang dikeluarkan oleh Bapak Dr. William Glaser. Ya, terbaca ya Bapak Ibu, agak kecil ya. Mudah-mudahan terbaca. Kalau yang kurang terbaca silakan maju ke depan. Kita lihat di bagian sini. Kalau ini tadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Tadi ya di tabel. Kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini berdasarkan stimulus respon. Ini juga makna disiplin menurut stimulus respon yang selama ini kita pakai. Belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, ini nanti kaitannya ke sini. Kaitannya bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan tadi ya Bapak Ibu ya. Sekarang tujuannya terkait motivasi. Kita melakukan sesuatu punya tujuan. Motivasinya apa? Pertama, apakah kita menghindari hukuman? Kedua, apakah kita ingin mendapatkan imbalan? Nah, dua hal ini, poin 1 dan 2 itu merupakan motivasi intrinsik, motivasi yang datangnya dari luar. Contoh, kegiatan OSIS. Anak-anak berbondong-bondong ikut lomba lomba apa yang banyak peminatnya tuh Bu Imeng? Yang Mobile Legend. Ya. Tapi kalau Mobile Legend saya melihatnya itu memang motivasi intrinsik Pak, dari dalam. Dia tidak memikirkan saya dapat imbalan atau hukuman. Saya nggak mau tahu saya dapat hukuman atau tidak. Pokoknya saya ikut Mobile Legend. Karena saya senang, saya menyenanginya, saya terhibur, saya tidak mengantuk ketika main itu Mobile Legend, begitu. Nah itu motivasi intrinsik. Kalau ekstrinsik, biasanya motivasi ini tidak akan bertahan lama di anak-anak, gitu. Atau nggak usah di anak-anak, kita saja misalkan, kita menghindari hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, yang ketiga yang lebih bagus lagi supaya muncul disiplin positifnya itu adalah motivasi yang ketiga ini untuk menghargai diri sendiri. Saya menghargai diri sendiri, makanya saya melakukan hal positif. Harapannya poin ketiga ini yang menjadi motivasi siswa untuk melakukan disiplin positif sehingga lahir budaya positif di sekolah. Dari mana mereka tahu menghargai diri sendiri? Dari nilai-nilai kebajikan universal. Apa saja nilai-nilai kebajikan universal? Ini ada beberapa nilai, termasuk di dalamnya empati, simpati, gotong royong, termasuk profil pelajar Pancasila itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Dan nilai-nilai kebajikan universal ini disajikan atau dimunculkan pada keyakinan kelas. Kenapa di kelas? Karena kita mengajar mulai dari kelas. Begitu. Siapa yang membuat keyakinan kelas? Bisa dimulai dari wali kelas, bisa guru mata pelajaran. Baik, ini nanti akan saya contohkan Bapak Ibu. Kemudian model berpikir menang-menang dan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini nanti terkait dengan posisi kita sebagai guru. Menang-menang itu artinya kita tidak memposisikan siswa itu posisi yang kalah karena gurunya menang, tidak. Kita pengen siswanya menang, berhasil menumbuhkan budaya positif, siswanya juga muncul motivasi internalnya untuk menerapkan budaya positif nantinya. Nah, 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama, sebagai penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah.
Yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Idealnya kita berada pada posisi manajer. Nanti kita lihat. Kemudian selanjutnya pelaksananya dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ada 3 tahapan. Pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Berikutnya, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, ini kaitannya nanti dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Apa saja? Bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Oke, ini makna disiplin. Mungkin saya lewati saja atau perlu kita baca sejenak. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi ini mungkin perlu kita luruskan juga apa itu disiplin. Bahwa disiplin tidak sekedar melakukan sesuatu untuk mendapatkan kepatuhan saja, tetapi untuk mencapai suatu tujuan mulia. Nah, ini tadi nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Berikutnya teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, tadi di grafik atau peta konsep motivasi ada 2 ya, eksternal dan internal. Poin 1 dan 2 itu motivasinya eksternal, dari luar, ya, untuk menghindari hukuman dan mendapatkan imbalan dari orang lain. Yang ketiga itu motivasi internal, tujuan disiplin positif, ya, untuk menghargai diri sendiri. Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, kemudian kalau untuk dihukum oleh penghargaan tadi, dampaknya adalah pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Jadi kalau kita mendidik siswa selalu diberikan penghargaan dulu untuk melakukan sesuatu, maka dampaknya akan seperti ini. Bisa saja nanti ketika kita tidak memberikan penghargaan, maka akan rusak hubungan kita. Bisa saja ada siswa yang berkata, biasanya ibu kasih bingkisan, kok sekarang nggak kasih gitu. Nah, ini contoh. Kemudian dihukum oleh penghargaan, juga penghargaannya bisa menurunkan kualitas. Penghargaan bisa mematikan kreativitas. Jadi anak tidak muncul lagi kreativitasnya karena hanya mengharapkan penghargaan. Ketika tidak diberi penghargaan, tidak muncul kreativitasnya.
bentuk program kebajikan atau apresiasi. Ya, ada 5. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Misalkan di dalam kelas, kita pasti punya siswa yang menonjol di dalam kelas. Ada yang suka menjawab, suka bertanya, suka membantu. Nah, itu kita berikan pengakuan secara khusus. Oh, Budi ini rajin sekali ya, terima kasih sudah membantu ibu, atau terima kasih sudah membantu temannya yang kesulitan. Atau pengakuan secara pribadi, bisa ketika bertemu saja berdua dengan siswa tersebut, bisa diberi penghargaan. Kemudian pengakuan, maksud saya bukan penghargaan. Kemudian beri pengakuan kepada semua siswa secara bergantian. Ketika di dalam kelas, jangan cuma mengaku atau mengaku dan menghargai siswa yang itu saja, tapi semuanya diakui juga, sekalipun siswa yang lelet gitu ya, lelet atau dia perlu pendampingan kita, itu juga perlu diberi pengakuan. Berikutnya, beri pengakuan secara konsisten, terus menerus, dan fokus pada proses, tidak hanya melihat hasil saja. Kita tahu ada siswa yang lambat mengerjakan tugas, tapi hasilnya bagus. Nah, yang kita lihat prosesnya, walaupun dia lambat, tapi dia bisa menyelesaikan dengan kapasitasnya masing-masing. Nah, itu yang perlu kita berikan apresiasi atau pengakuan. Berikutnya, ini contoh apresiasi kebajikan. Contoh situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ini nilai kebajikannya adalah rasa empatimu besar sekali ya, atau nilai kebajikan kepedulian, nilai kebajikan rasa tanggung jawab. Contoh situasinya, pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai, atau pada saat kita piket ada sampah yang terlihat di lapangan, ada siswa yang lewat, itu bisa dijadikan contoh atau memunculkan budaya positif. Berikutnya, ini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Contoh, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, itu hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu konsekuensi. Konsekuensi itu artinya apa menurut Bapak Ibu? Konsekuensi itu artinya kita sudah ada kesepakatan dengan siswa. Artinya siswa tahu kalau melakukan kesalahan itu dia akan melakukan apa, begitu. Ada konsekuensinya. Ini dia perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi kita sama-sama kilas balik, selama ini kita sering melakukan hukuman atau konsekuensi, itu baik di dalam kelas maupun di lapangan. Nah, sekarang kita ke restitusi, kosakata yang cukup asing.
bagi kita. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus melakukan sesuatu. Ini restitusi. Jadi restitusi itu bagaimana menciptakan kondisi untuk murid memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kita mengkondisikan murid itu untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kita tidak memberikan perintah perbaiki ya kesalahanmu, tidak. Tapi kita membuat kondisi tertentu untuk mereka memperbaiki kesalahan. Berarti mereka harus sadar dulu kesalahan mereka itu apa. Sadarkan dulu kesalahan mereka itu apa. Kalau selama ini saya melihat secara pribadi ada siswa yang tidak sadar dengan kesalahannya, makanya diulang-ulang. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid, ya, kolaboratif antara kita dengan siswa, kita dengan teman sejawat, dengan siswa juga. Kemudian ini identifikasi gagal. Jadi kalau kita memberikan hukuman itu sebenarnya identitas gagal, maaf bukan identifikasi, identitas gagal. Jadi upayakan kita hindari menggunakan hukuman. Idealnya kita hindari menggunakan hukuman mulai saat ini, tapi kita gantikan dengan identitas sukses, yaitu disiplin. Disiplinnya dua hal ini, konsekuensi dan restitusi. Baik, kalau konsekuensi tadi sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi itu dia merupakan pilihan. Kemudian kalau konsekuensi itu tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek. Kalau restitusi itu menguatkan murid dalam jangka waktu panjang. Kemudian kalau menerapkan konsekuensi, korban bisa diabaikan. Kalau restitusi, korban mendapatkan ganti. Untuk konsekuensi, murid dibuat tidak nyaman. Kalau restitusi, murid mendapatkan penguatan. Berikutnya, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, sedangkan restitusi masalahnya terpecahkan. Nah, ini harapan kita bisa memecahkan masalah. Kemudian untuk konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Sedangkan restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Tidak mudah ya sepertinya. Tapi konsepnya memang seperti ini. Nanti kita lihat prakteknya. Kemudian kalau menerapkan konsekuensi itu membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Sedangkan penerapan restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Jadi kalau anak mampu memecahkan masalah ketika di bangku sekolah, insya Allah harapan kita ke depannya dia hidup di masyarakat, dia juga bisa menyelesaikan masalahnya. Kapan perlu masalah orang lain dia bisa bantu untuk memecahkan. Kemudian untuk konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Kalau restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi ditawarkan dulu ke anak. Jadi mereka berpikir. Kalau konsekuensi, murid menghormati peraturan. Sedangkan di restitusi,
murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi kalau konsekuensi ini sifatnya netral, kalau restitusi dianya ke arah positif. Ciri-ciri restitusi ada 9 ciri. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, dan seterusnya. Restitusi fokus pada solusi. Baik Bapak Ibu, kebetulan ini tentang keyakinan kelas. Saya akan putar video sembari mengurangi sedikit rasa kantuk. Ini aktornya saya ya, mohon izin aktornya saya. Bersama siswanya Bu Eviva. Baik, saya menceritakan aja. Baik Bapak Ibu, saya deskripsikan sedikit. Ini video saya sekitar berapa menit durasinya kalau tidak salah 5 menit. Ini saya membuat keyakinan kelas. Kalau yang dulu-dulu kita kenal dengan kesepakatan kelas, atau dulu-dulunya lagi kontrak belajar. Nah, di CGP yang saya ikuti saat ini, dia menggunakan istilah keyakinan kelas, begitu. Nah, keyakinan kelas ini dibuat dan disepakati antara guru dengan siswa. Tapi idealnya adalah antara wali kelas dengan siswanya. Jadi tindak lanjut dari sharing saya hari ini nanti, tiap wali kelas itu membuat dan menyusun keyakinan kelas.
ini juga yang menjadi bahan laporan saya kepada Bapak Kepala Sekolah, karena ini termasuk aksi nyata saya. Jadi saya harus memantau semua kelas, yang mana kelas yang belum bikin keyakinan kelas nantinya. Dan prosedur secara umum seperti yang saya terapkan ini, kita sediakan karton, kita siapkan juga kertas warna-warni, apa ini namanya? Ya, apakah itu ya? Part keduanya. Nah, jadi ini setelah mereka menuliskan impian-impian mereka, impian kelas mereka terhadap kelasnya, disuruh nempel di karton, kita yang bacakan, atau mungkin bisa meminta salah satu siswa membacanya. Dan di antara kertas tempelan ini pasti ada yang sama nanti. Nah, kita rekap jadi satu. Ini memang siswa-siswa terpilih ya. Saya minta 20 orang sebenarnya, tapi yang tersisa cuma 13 orang, yang lain setelah ulangan pulang. Nah, di sini karena mereka tidak langsung ada perwakilan yang menuliskan di papan tulis, saya kasih contoh satu. Tapi kita sepakati, ayo kita sepakati apa dulu yang pertama, gitu. Tapi sebelumnya saya bacakan semua, yang mereka tulis saya bacakan semua, lengkap dengan namanya. Jadi mereka merasa apa yang mereka tuliskan, oh ternyata dibaca ibu. Jadi teman-teman lain juga tahu impian si A, si B-nya itu apa dengan kelasnya. Pengen kelas bersih, kelas tenang, kelas disiplin, kelas yang melaksanakan pikir kelas, kelas yang punya orang-orang yang berpikir positif. Nah, ada yang nulis berpikir positif, saling menghargai dan saling menghormati. Berikutnya nanti terambil ada tanda tangan. Nah, jadi semua siswa yang menulis tadi disuruh tanda tangan di situ. Si bintang ini memang agak sedikit selengean, tapi sebenarnya dia ini cerdas. Kalau saya lihat si bintang, Jessica ini agak cuek. Kalau Arif kadang-kadang cuek, kadang-kadang nggak tahu kemana fokusnya. Oke, sudah selesai ini. Oh sudah, ini yang proses saya membacakan tulisan-tulisan mereka. Baik Bapak Ibu, nah itu contoh penyusunan keyakinan kelas. Tapi nanti ini ada yang bisa dibagikan, boleh? Ada yang mau bantu saya membagikan? Iya berpasangan Kak, ini sama ini satu-satu. Ada 20 eksemplar ini tadi. Itu ada bahan yang mungkin nanti bisa sebagai literatur Bapak Ibu untuk pendalaman teori atau materi tentang restitusi dan pembuatan keyakinan kelas. Itu bukan saya yang buat, tetapi bahan yang saya dapatkan dari pendidikan. Baik, sambil Pak Rendi dan Pak Saihu membantu. Oke Pak.
Kita mungkin bisa lanjutkan. Nah, sekarang ini kaitannya dengan yang disampaikan Ibu Kris tadi. Saya ketika mendengar apa yang disampaikan Ibu Kris, saya langsung terbayang hal ini. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Karena dari bagian kesiswaan akan memperbaharui tata tertib. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi kita tidak serta-merta hanya ini loh peraturan, ini loh tata tertib kita, tapi kita munculkan motivasi intrinsik dari nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang. Jadi saya pikir tadi Bu Kris, wah ini sepertinya gayung bersambut dari bagian kesiswaan memperbaharui tata tertib atau mempertegas tata tertib atau peraturan. Nah, dari sisi kita pembuatan keyakinan kelas bisa klop gitu, jadi sinkron. Jadi keyakinan kelas ini bisa kita selaraskan dengan peraturan sekolah begitu. Contoh satu poin Bu Kris. Tadi berpakaian rapi misalnya. Nah, berpakaian rapi di sini meliputi 1. Dimasukkan, 2. Menggunakan seragam pada hari yang berlaku, 3. Mungkin termasuk penggunaan sepatu. Ya. Nah, berarti kita munculkan nilai-nilai apa? Bahwa mereka harus sadar bahwa saya harus menyiapkan seragam pada hari besok. Berarti dia harus melakukan apa di rumah? Menyiapkan namanya trika atau mencari begitu. Jangan ketika mau berangkat sekolah, oh dapatnya baju pramuka, padahal baru masih hari Selasa. Begitu bayangannya, analoginya. Jadi memang tidak sekedar melakukan atau melaksanakan tata tertib, tapi mereka muncul dari dalam. Oh iya, saya harus pakai seragam putih abu-abu untuk hari Senin dan Selasa. Berarti saya juga harus mengatur nih seragamnya bagaimana supaya tetap bersih dan rapi. Gitu. Contoh kecil. Atau bermain game pada saat pembelajaran di kelas. Apakah mereka tidak punya waktu lain untuk main game? Banyak waktu mereka main, jam kosong. Saya sering mengingatkan ibu nggak melarang kalian game, mabar game atau apapun itu yang melibatkan handphone, tapi lakukan pada saat jam kosong dan tidak mengganggu orang lain. Begitu. Selama sekolah kita masih membolehkan membawa handphone ya Pak. Kalau tidak boleh bawa handphone ya ceritanya aman gitu kan. Jadi di sini yang saya garis bawahi adalah peraturan itu ada nantinya, tapi kita juga munculkan keyakinan dari dalam diri anak bahwa melaksanakan peraturan itu harus dari dalam diri, bukan karena paksaan atau takut dihukum. Atau wah saya berpakaian rapi supaya selalu dipuji oleh Bapak Ibu guru misalnya. Tidak. Tapi karena itu harus mereka lakukan untuk menghargai diri mereka. Saya sering memuji siswa, wah kamu lebih terlihat ganteng ketika bajumu dimasukkan. Gitu. Yang perempuan juga, ketika kerudungnya acak-acakan,
Ya. Nah ini jadi budaya positif itu munculnya dari peraturan kelas, dari kelas dulu. Jadi ini sepertinya sepele, tapi sebenarnya berdampak. Peraturan kelas. Nanti kan kata Bu Kris itu nanti dioper ke wali kelas nih, ditempel di kelas masing-masing. Nah nanti di kelas sampai kita bentuk keyakinan kelas, kita buat keyakinan kelas yang lebih membekas di mereka, yang lebih realistis di mereka. Bagaimana mereka ingin kelas mereka itu terbentuk, mempengaruhi diri mereka, mempengaruhi suasana belajar mereka. Karena setiap jurusan saya pikir punya karakter masing-masing. Gitu. Ada yang lama di kelas, ada yang sering ke laboratorium. Nah ini yang menurut saya keyakinan kelas itu penting untuk dibicarakan, dibentuk, disepakati, sehingga terbentuk lingkungan positif. Jadi nanti bisa jadi kelas satu dengan kelas lainnya akan bercerita, kami punya keyakinan kelas seperti ini loh. Kelasmu gimana? Apa keyakinan kelas kalian? Bisa saja mereka saling sharing. Oh iya, di kelas kami kayaknya kurang deh itu. Mungkin bisa itu ditampung lagi. Begitu ya. Sehingga dari situ nanti bayangkan dari kelas-kelas yang punya keyakinan kelas akan terbentuk budaya positif di sekolah ini. Saya kebayangnya begitu sih ya. Tapi ini tidak terlepas dari peran wali kelas, guru mapel yang masuk, plus guru piket tadi. Jadi kalau secara umum lingkungan sekolah nanti yang mengendalikan guru piket, gitu. Karena yang guru piket juga kita juga, wali kelas juga. Nah, ini contoh keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Yang di sebelah sini ya Bapak Ibu, yang keyakinan kelas sama kesepakatan. Kalau di sini lebih terlihat seperti tata tertib saja. Kenapa? Karena kalimatnya hanya bersifat objektif saja. Nih, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Nah ini lebih ke tata tertib. Nah kalau yang ini, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Nah ini kesepakatan atau keyakinan kelas. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi dipertegas dengan ada redaksi kami murid. Begitu. Jadi keyakinan kelas bersifat atau disuguhkan dalam bentuk kalimat. Kemudian untuk pendalaman keyakinan kelas bisa menggunakan tabel T dan tabel Y. Sepertinya harus dibagi tadi. Contoh kata hormat ya. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Contoh keyakinan untuk bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Jadi siswa merasa yakin dan merasa itu penting. Nah itu kan muncul dari keyakinan, gitu, dari dalam diri. Nah itu yang kita bentuk dan kita tumbuhkan di siswa kita. Kemudian kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Contoh di bagian hormat tadi ada yang berkata, yuk saya bantu, atau tolong ya, boleh saya pinjam, nanti akan segera saya kembalikan. Yang terlihat sifat anak itu dia berempati terhadap perasaan orang lain, dia memegang barang milik
memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik dan berbagi. Maka perilaku yang terlihat adalah tersenyum ramah, memberikan salam hormat, bisa dalam bentuk berjabat tangan atau meletakkan tangan di dada atau bersalaman, memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Jadi ini yang kita lihat dari siswa. Nah, ini Bapak Ibu contoh antara peraturan dengan keyakinan kelas. Contoh peraturan, kata peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya adalah ini menumbuhkan tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Ini keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Ini keyakinan kelasnya yang muncul, keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau bersabar. Gunakan masker. Keyakinan kelasnya adalah kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ini terkait dengan keselamatan dan keamanan. Ini ya Bapak Ibu perbandingannya. Nanti bahan tayang ini saya share juga di grup. Mungkin perlu sebagai bahan literasi juga. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Kita punya kebutuhan ada 5. Kasih sayang dan rasa diterima, bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, penguasaan. Ketika kita lihat siswa yang sering mengalami beberapa kasus dan orangnya itu saja, oknumnya itu saja, itu sebenarnya dia melakukannya dalam rangka pemenuhan kebutuhan di antara 5 kebutuhan dasar ini. Entah dia minta kasih sayang, atau minta dia diterima, atau dia menunjukkan saya bisa loh melakukan ini, atau dia pengen mencari kebebasan, bebas berekspresi atau yang lainnya. Atau ada teman yang suka mengganggu temannya karena dia suka mengganggu. Itu tujuan dia. Dengan dia mengganggu temannya, dia melihat temannya terzalimi atau apa, itu senang kemudian. Sebagian orang seperti itu. Tapi itulah tujuan dia. Nah Bapak Ibu, ini 5 posisi kontrol tadi. Saya akan tayangkan video kembali. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan
Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Aku, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. saya setengah 18 ya Bu. Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi tubuhku biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hubungan bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak berkata, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi tertentu adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur sama kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Ketika guru mengambil posisi pemangkasan besar, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan dia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Aduh, aku harus Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Tapi Bu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu paling nyalakan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang lambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lagi kencang, tetap gak kejar Bu.
kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini posisi manajer Bapak Ibu, posisi ideal seorang guru. Tadi, Bu. Selamat pagi, Namen. Aku, Bu. Apa? Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Namen? Maaf, Bu. Saya lupa saya sekolah. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Namen meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Namen bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak terlalu nyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Namen memperhatikan alamat di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Namen adalah Kak Emma dan Ibu Aulia. Kira-kira akan mulai saat alamat kapan, Namen? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Namen akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Namen, ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Namen, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Namen, terima kasih untuk penjelasan kamu. Sekarang kamu harus kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat mengusir motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menetapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Ya, Bapak dan guru hebat. Nah, itu tadi contoh adegan 5 posisi kontrol seorang guru, di mana posisi yang paling ideal adalah manajer. Tapi ada kalanya posisi minimal itu pernah disampaikan oleh instruktur saya itu paling kendor ya di posisi sebagai teman dan pemantau gitu. Jangan sampai di posisi penghukum atau pemberi rasa bersalah tadi. Ya. Nah, ini
perbedaan 5 posisi kontrol tadi. Nanti mungkin bisa Bapak Ibu baca. Kalau manajer, saya lebih fokus ke manajer ya. Guru berbuat. Jadi guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti yang disampaikan Bu Guru tadi kepada Naren. Kemudian guru juga berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi perkataan kita yang berupa pertanyaan tadi memancing dia untuk berpikir, apa yang saya lakukan ini, gitu. Secara teknis, jadi kita memunculkan pertanyaan yang membuat siswa itu berpikir, saya harus melakukan apa? Secara teknis saya harus melakukan apa? Tadi Naren mengatakan, saya harus nyetel alarm Bu supaya tidak bawa kesiangan. Apalagi saya di rumah punya kakak dan ibu. Jadi ketika alarm lewat, ada kakak dan ibu yang bisa membangunkan. Nah itu kan semua secara teknis di rumah. Tapi mungkin saja selama ini itu tidak terpikir dan itu tidak membudaya di rumah, gitu ya. Kemudian hasilnya itu nanti akan menguatkan pribadi anak. Jadi mereka sadar, oh iya salah satu solusinya seperti itu tadi. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Dampak pada murid, mereka mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi mereka mengevaluasi diri, kemudian lanjut bagaimana memperbaiki diri. Kalau 4 posisi lainnya ini, di dampaknya pada murid saya bacakan. Kalau penghukum itu mengulangi kesalahan, siswa akan mengulangi kesalahan. Kalau di pembuat merasa bersalah, siswa merasa rendah diri. Karena kita buat dia merasa bersalah tadi, jadi dia rendah diri. Oh iya ya saya salah, begitu. Kalau yang posisi teman, siswa jadi lemah, tidak mandiri dan tergantung dengan satu guru. Jadi kalau guru yang lain menegur, nggak mempan, gitu. Kalau sebagai pemantau, murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi yang dia pikirkan takut dihukum dan saya akan dapat hadiah, gitu. Tapi kalau sebagai manajer, dampaknya siswa mengevaluasi diri dan berusaha memperbaiki diri. Nah ini contoh-contoh pernyataan yang keluar dari guru tadi. Kalau pembuat orang merasa bersalah, mesti gurunya ngomong gini, saya sangat kecewa sekali dengan kamu. Kalau sebagai penghukum, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kalau sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Kalau sebagai pemantau, apakah kamu mau mendapat stiker bintang hari ini? Kalau manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi kan berpikir anak. Ini penghukum sama double. Berikutnya, nah terakhir ya Bapak Ibu, segitiga restitusi. Segitiga restitusi berarti ada 3 sisinya. Sisi yang pertama, memvalidasi kebutuhan. Yang kedua, menstabilkan identitas. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi, yang saya dapatkan juga dari instruktur ini, apakah segitiga ini harus dilaksanakan secara berurutan atau boleh acak? Nah, waktu itu kami dapatkan ketika kasus atau masalah siswa itu berat, masalahnya berat, misalkan keputusannya harus sampai dia terancam dikeluarkan, itu termasuk kategori berat, maka segitiga restitusinya dilaksanakan sesuai tahap. Yang pertama, stabilkan dulu identitas, baru yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga baru menanyakan keyakinan. Tapi kalau masalahnya ringan, termasuk baju tidak rapi, tidur di kelas, yang ringan-ringan itu boleh acak. Kita menerapkan langkah-langkahnya.
Ini contoh redaksi menstabilkan identitas. Baik, kita ke video saja ya, supaya untuk teorinya bisa sambil dibaca. Ini aktornya saya dan Lucky. Ini kayak karyanya Pak Rusdi. Kasusnya, ini ceritanya saya panggil, kita lakukan dialog segitiga restitusi. Tapi suaranya kurang jelas ini. Jadi suaranya kecil ya Bapak Ibu. Nanti bisa saya share skenario pembicaraannya. Karena yang paling urgent itu adalah skenario pembicaraannya, dialognya ini. Karena di dalam dialognya ini kita menerapkan 3 tahapan restitusi tadi. Jadi di dialog kasus yang kedua, ini testimoni, ini untuk pemenuhan tugas saya. Kasus yang kedua adalah, ini kasus kedua ceritanya, siswa main game saat pembelajaran. Nah, ini dialog penerapan segitiga restitusi. Jadi kita mengajak dia berdialog menggunakan 3 tahapan restitusi tadi, dari menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan, dan seterusnya. Ini berhubung suaranya tidak jelas, mohon maaf ya Bapak Ibu, jadi tidak saya tayangkan sampai akhir karena tidak jelas audionya. Kurang lebih seperti itu. Baik, nah saya bacakan saja supaya ada gambaran karena videonya tadi tidak jelas. Nah, bagian menstabilkan identitas ini maksudnya apa? Maksudnya adalah kita membuat anak merasa gagal karena berbuat salah, menjadi positif terhadap dirinya. Gitu. Kita membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif untuk dirinya. Dia memang salah, tapi kita buat itu positif dulu untuknya. Contoh kalimatnya adalah begini: berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini kita menstabilkan identitas, menstabilkan kesalahan yang sudah dia lakukan tadi, gitu loh maksudnya. Jadi berikutnya, setelah sudah kita stabilkan, kita validasi kebutuhan. Maksudnya validasi kebutuhan ini, kita membantu murid mengenali kebutuhan dasarnya. Sebenarnya dia itu apa sih yang ingin dipenuhi kebutuhannya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tadi kan punya tujuan ya, punya tujuan. Apakah dia mau memperoleh kasih sayang, kesenangan, bertahan hidup, kebebasan atau penguasaan. Contoh kalimatnya begini: kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan?
Gitu. Itu yang pertanyaan yang bisa kita berikan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kalau dia sudah stabil tadi di awal, dia mungkin mau bercerita. Nah, kita dapat ceritanya. Apa yang penting bagi kamu? Terus kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu. Misalkan kasusnya berkelahi dengan temannya, kita panggil satu dulu. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, membela diri misalnya ya, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Mungkin sikap yang lebih baik, mungkin memaafkan atau yang lainnya. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Misalkan tadi berkelahi kan? Atau pertanyaan lain, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Terakhir, menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Contoh kalimatnya atau pertanyaannya, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kemudian, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Itu di akhir. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ketika kamu menampar temanmu, apa sih yang kamu rasakan? Nah, itu bisa kita tanyakan. Kemudian dilanjutkan intervensi 30 detik. Bisa ini daftar patokan yang bisa kita pakai untuk menggali informasi yang lain. Thank you. Baik Bapak Ibu. Aplaus buat Bapak Ibu semua hebat. Terima kasih karena masih tetap stay tune. Untuk diskusi, apakah perlu? Ya, beri aplaus dulu ya. Ilmu yang luar biasa diberikan oleh rekan kita Bu Jenny yang berkaitan dengan tugas kita yang arahnya ke arah didik. Nanti mungkin arah mengajar Pak Randy suatu saat bisa mendapatkan ilmu dari guru-guru bergerak. Saya pikir luar biasa materi yang sudah disampaikan, karena arahnya sekarang bagaimana kita mendidik siswa itu dengan tidak diperbolehkan dengan menghukum. Ya, makanya beberapa ilustrasi jadi sudah disampaikan. Mudah-mudahan kita semua Bapak Ibu untuk mempelajari, terus tugas Bapak Ibu mempelajari dan mengatasi siswa-siswa kita. Bahkan contoh-contohnya yang memang terjadi di sekolah kita, siswa terlambat, bagaimana ininya. Kemudian siswa main game, itu sering menjadi keluhan Bapak Ibu guru ya, disampaikan. Kemudian tugas saya adalah bagaimana membina Bapak Ibu guru sebagai kepala sekolah. Saya juga nggak mau menghukum ya. Jadi saya berpikir tadi saya sampaikan yang tidak mau melaksanakan piket nanti SKP-nya dari kita kasih nilai sekira cukup dan sebagainya. Kira-kira itu main hukum atau konsekuensi? Kalau konsekuensi kan boleh ya, boleh ibu. Menghukum tidak boleh. Ya, itu juga yang tidak saya hendaki dari dulu. Apapun perbuatan seseorang dengan diri kita, kita tidak boleh melakukan dengan hukum. Tapi kalau konsekuensi itu
masih ini ya. Atau yang lain tadi misalnya kita minta melaksanakan tepat waktu, lalu ada kaitannya juga dengan penilaian SKP atau penilaian disiplin dalam ini ya. Apakah itu juga konsekuensi ya? Nah, itu masih bisa. Kemudian peraturan tadi ya, aturan lebih pada apa tadi, kesepakatan atau keyakinan kelas ya? Karena kalau peraturan itu ya mungkin yang buat dari atas ke bawah, tapi kalau keyakinan itu semacam hasil kesepakatan gitu, ke arah gitu ya, di kelas atau keyakinan di sekolah. Atau kalau memang bisa kita merumuskan keyakinan itu ini ya, berjenjang, misalnya antara wali kelas dengan siswa, ya, antara guru dan studi dengan siswa, keyakinan kelas ya, atau antar kita Bapak Ibu guru. Itu bagus, ilmu yang sangat luar biasa saya pikir, dan perlu kita pelajari ya. Mungkin materinya bisa disesuaikan ke kita semua untuk kita bisa pelajari, karena kalau kita sama-sama jangan sampai kita di sini nggak ada yang ngomong gitu, mau merubah pola lama kita harus mengikuti cara-cara yang baru ya. Karena kalau kita secara terus-menerus membina siswa dengan peraturan seperti itu tadi ya, bisa-bisa kita terkait masalah hukum dan sebagainya. Dan itulah ini faktor mendidik. Ya, saya kira ada diskusi, silakan Bapak Ibu, itu beberapa pandangan saya. Kemudian Bapak Ibu kalau ini ada hal-hal yang ingin disampaikan ya. Jam kita sudah tidak terasa ya, jam 4 ya, terasa ya. Ada tambahan? Mungkin sedikit Pak, tambahan saja. Jadi beberapa hal yang disampaikan Bu Fahri ini sama Bu Tulis tadi, ini saya coba sinkronkan, dikaitkan dengan budaya positif, memang sangat terkait sekali. Kenapa juga kita harus melibatkan orang tua atau wali kelas? Karena setengah hari mereka juga di rumah gitu. Jadi rumah juga yang membentuk mereka. Contoh kasus Naren tadi kan melibatkan orang tuanya untuk membangunkannya supaya tidak bangun kesiangan. Nah, dan perihal yang positif lah dan harus kita lakukan tadi, kita ada pertemuan dengan wali siswa yang direncanakan oleh bagian kesiswaan ya. Terutama saya pikir untuk yang kelas 10, karena ini awal, kita sekalian berkenalan dengan wali kelas dan membuat grup WA bersama wali siswa. Begitu, saya setuju sekali, karena salah satu yang harus kita miliki sebagai seorang guru, kita harus bisa menjalin hubungan dengan wali siswa gitu. Yang kedua, betul, peran wali kelas, guru yang masuk kelas, dan guru piket ini bagai rantai yang nggak bisa terputus, saling terhubung gitu. Jadi ketika siswa dalam kondisi istirahat di luar kelas, guru piketlah yang memantau. Ketika di dalam kelas, guru mapellah yang memantau. Ketika dalam keseharian atau evaluasi akhir semester,
awal semester ini wali kelaslah yang membentuk dan mengevaluasi mereka. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya sangat harapkan adalah tindak lanjut dari kegiatan ini. Bapak Ibu wali kelas diharapkan membentuk, menyepakati keyakinan kelas. Saya bersedia untuk mendampingi dan menjadi teman sharing juga bersama Pak Randy. Beliau senior guru penggerak yang sudah lulus. Dan satu lagi informasi Bapak Ibu, ada seleksi guru penggerak angkatan 9. Kalau tadi saya dengar yang tertarik itu kayaknya Ibu Yus, Bu Kris juga. Jadi jangan patah semangat begitu. Saya bacakan lagi. Waktunya itu pemberkasan dan penulisan esai sampai 28 Februari. Jadi sampai Februari. Yuk Bapak Ibu, kita ikuti kegiatan ini dengan niat untuk pengembangan diri dan untuk menambah pengembangan keprofesian kita sebagai seorang guru. Jadi waktu akhirnya itu di Februari. Nanti saya screenshot juga di grup. Ini sudah pernah di-share juga oleh Pak Randy waktu itu. Tidak bosannya juga kami mengajak kita sama-sama belajar. Karena ketika banyak teman-teman yang belajar dan bisa bersama, itu membuat lingkungan kita akhirnya gitu. Bisa berkomitmen bersama. Terima kasih sekali lagi atas kesempatan yang diberikan. Saya di sini bukan dalam rangka menggurui, tapi sharing dan berbagi ilmu. Selamat sore, wassalamualaikum.